Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak hebat. Subhanallah khair. Semoga dalam keadaan sehat semuanya ya. Semangat selalu untuk mengikuti belajar tematik dan belajar mata pelajaran lainnya pada hari ini, hari Rabu 25 Agustus 2021. Kita masuk ke pembelajaran kelima dan 6 ya anak-anak. Namun sebelum itu marilah kita berdoa terlebih dahulu supaya diberi keberkahan ilmu, kelancaran dalam menuntut ilmu juga. Nah, sekarang kita berdoa 1, 2, 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Jangan lupa untuk sholat duha hari ini ya anak-anak. Juga sholat 5 waktu serta murajaah tahfidzul Quran dan juga membaca tilawati. Baik. Hari ini kita lanjutkan pelajaran tematiknya. Di sini ada percakapan antara perahu dan balon anak-anak. Nah, ini balonnya bertanya, "Perahu, bagaimana cara kamu berlayar?" Kemudian perahunya menjawab, "Dengan bantuan angin, balon." "Angin? Apa itu angin?" "Angin itu udara yang bergerak. Jadi angin itu udara yang bergerak. Kalau kamu, mengapa kamu bisa menggelembung?" "Karena di dalam perutku ada udara, perahu. Ketika udara itu ditiupkan, aku dapat menggelembung." "Berarti udara sama-sama berguna bagi kita." Nah, dari percakapan tadi ada soal apa yang dibicarakan perahu kertas dengan balon. Apa? Ayo, tadi yang dibicarakan. Iya, betul. Tadi balon dan perahu kertas membicarakan tentang cara perahu kenapa bisa berlayar ya, dan balon bisa menggelembung. Caranya seperti tadi. Kemudian mengapa balon bisa menggelembung? Kenapa? Iya betul, karena udara yang ditiupkan ke dalam balon itu membuat balon bisa menggelembung anak-anak. Kemudian di halaman 39 di buku tematik ada bacaan. Judulnya Meniup Balon. Balon terbuat dari bahan karet. Tentunya kalian semua sudah mengenal balon, bukan? Ya, karet itu bersifat lentur dan elastis. Saat kita meniup balon, udara masuk ke dalam balon. Balon yang kita tiup akan menggelembung. Udara akan menekan balon ke segala arah. Udara dalam balon akan menyesuaikan dengan bentuk balon. Begitu juga dengan kantong plastik. Artinya, bentuk udara mengikuti bentuk wadahnya. Pasti kalian juga sudah pernah mencoba di rumah kan anak-anak? Iya dong, pastinya. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana bentuk udara ketika ditiupkan ke balon? Bagaimana anak-anak? Iya betul. Jadi udara itu menyesuaikan dengan bentuk balon. Kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana bentuk udara ketika ditiupkan ke kantong plastik? Menyesuaikan dengan bentuk kantong plastik. Jadi sesuai dengan adanya ya. Apakah sama bentuk udara ketika ditiupkan ke balon dan kantong plastik? Bentuknya sama atau beda? Tentunya tidak sama. Balon itu lentur, elastis. Kalau plastik itu tidak lentur. Oke, sekarang bagaimana menurutmu sifat udara itu? Iya, betul. Bentuk udara mengikuti bentuk wadahnya. Tepat sekali. Dan ada juga kita mengenal wujud benda. Ada 3 jenis wujud benda ya.
Di sini ada gambar boneka. Wujudnya itu berarti padat, cair, atau gas ya kira-kira? Iya, betul. Jadi wujud dari boneka yaitu padat. Dilihat dari wujudnya, benda dibedakan menjadi 3. Ada benda padat, benda cair, dan benda gas. Benda padat adalah benda yang memiliki bentuk dan ukuran tetap. Benda padat adalah benda yang memiliki bentuk dan ukuran tetap. Contohnya kelereng, batu, dan pensil. Pada gambar contohnya boneka ya. Lalu benda cair adalah benda yang memiliki ukuran yang tetap. Nah, jadi benda cair itu ukurannya tetap, tapi bentuknya berubah-ubah sesuai dengan tempat atau wadahnya. Contohnya sirup dalam botol, teh dalam gelas, dan air minum dalam cangkir. Nah, ini gambarnya, contohnya ini ada kopi dalam gelas. Kemudian untuk benda gas adalah benda yang memiliki ukuran dan bentuk yang selalu berubah-ubah sesuai dengan tempat atau wadahnya. Contohnya udara dalam balon, kemudian ban sepeda, dan kantong plastik yang ditiup. Jadi anak-anak bisa membedakan ya untuk benda gas maupun cair ataupun padat. Jadi perlu diingat, ciri-ciri benda padat itu memiliki volumenya itu tetap. Jadi isinya itu tetap, tidak bisa bergerak bebas, hanya berputar dan bergetar di tempat ya. Kemudian untuk benda cair bentuknya bisa berubah-ubah sesuai wadah dan memiliki volume yang tetap. Kemudian untuk gas bentuknya itu berubah sesuai dengan tempat. Selain bentuknya yang berubah, volumenya itu juga berubah mengikuti tempat itu berada. Kita lanjutkan untuk aturan di rumah. Nah, kalau yang ditulis di sini itu aturan di rumahnya Beni. Jadi, Beni menuliskan aturan di rumahku. Yang pertama, bangun pagi pukul 5. Kemudian sholat setelah bangun, merapikan tempat tidur. Nomor 3, selalu meminta izin bila berpergian. Keempat, dalam bermain tidak boleh lupa waktu. Kelima, setelah makan membersihkan meja dan mencuci piring. Yang keenam, sore hari membantu pekerjaan orang tua. Yang ketujuh, pukul 19 atau pukul 7 malam itu belajar dengan rajin. Pukul 21 atau pukul 9 malam tidur. Itu aturan di rumah Beni. Nah, hari ini kita belajar tentang wujud benda ada 3. Tadi sudah dijelaskan ya. Ada benda padat, kemudian benda cair, lalu ada gas. Padat itu bentuknya tetap, contohnya tadi boneka. Cair itu bentuknya sesuai dengan wadahnya, volumenya tetap, contohnya air dalam botol. Kalau gas itu bentuknya berubah, volumenya juga berubah. Nah, aturan di rumah itu berguna agar kita lebih teratur dan disiplin. Jadi, untuk misi atau tugas hari ini, yang pertama, silakan tuliskan ciri-ciri benda padat, cair, dan gas, serta contohnya ya di sekitar rumahmu. Jadi contohnya boleh 1, boleh 2. Kemudian apa saja aturan di rumahmu? Aturan di rumahmu itu apa saja? Seperti yang ditulis Beni tadi, contohnya bangun pagi pukul berapa, kemudian belajar pukul berapa, terus kalau pergi dari rumah itu harus seperti apa, silakan ditulis. Minimal 3 aturan di rumah ya. Semoga dimudahkan. Kemudian kalau sudah mengerjakan, supaya pengetahuanmu bertambah dan membacamu semakin lancar, silakan buka LKS aktivitas siswa tema 2. Terserah mau dibaca yang mana, baik PPKN boleh, bahasa Indonesia boleh, matematika boleh, SBDP juga boleh.
sesuai kemampuan kalian masing-masing. Demikian dari Ustazah, kurang lebihnya mohon maaf. Untuk pesannya, tetap jaga sholat 5 waktu ya, jaga iman, jaga imun. Nah, kalau imun kita jaga dengan mandi 2 kali sehari, cuci tangan dengan sabun dan air mengalir, jaga jarak, hindari kerumunan ya saat ini. Kemudian pola hidup sehat, makan makanan teratur dan olahraga. Tetap semangat anak-anakku, semoga dimudahkan dan dalam lindungan Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.